Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita barusan menjalankan jamiah tahlil sampai selesai. Entar diisi dengan tausiah-tausiah beberapa menit. Pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat semua. Kita semua ini dalam keadaan mendapatkan ridho dari Gusti Allah, sehingga bisa menghadiri dalam rangka acara jamiah tahlil pada malam hari ini. Pada malam hari ini temanya, judulnya di dalam tausiah pada malam hari ini adalah judulnya yaitu zaman. Zaman ini sudah tercantum di dalam kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, kitab Sejadin Urip, kitab Panceng Urip Sejadin Urip, dan kitab Sejati. Kita semua ini pada malam hari ini temanya yaitu adalah zaman. Jim Jaberja itu maknanya jaganan umat manusia. Mim Jaberma itu maknanya Muhammad. Endun desit ing perjalanan petunjuk. Kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini dalam keadaan di dalam perjalanan petunjuk. Temanya juga adalah zaman. Zaman itu pasti ada petunjuk-petunjuknya. Karena zaman ini berubah-ubah. Ada masa-masanya. Ada masa malam, ada masa siang, ada masa sore, dan masa pagi. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini dalam keadaan di dalam perjalanan petunjuk. Di dalam perjalanan petunjuk itu pasti ada pegangan-pegangannya. Di dalam pegangan-pegangan umat manusia itu terletaknya di dalam jimja berjaganan umat manusia. Jaganan umat manusianya itu terletaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah, jamaah ini jawabannya tegas sekali. Karena umat manusianya itu di dalam segala sesuatu perjalanan umat manusia, perjalanan petunjuk umat manusia itu dipastikan memiliki pegangan.
Di dalam pegangannya itu, di dalam jimja berja jaganan umat manusianya, yaitu pegangannya di dalam hati, di dalam pikiran. Umat manusianya itu dikasih hati, dikasih pikiran. Umat manusia itu harus mengetahui tentang ibadah, ini yang baik, ini yang buruk. Karena zaman-zaman sekarang ibadah yang baik disangka buruk, ibadah buruk disangka baik. Karena zaman-zaman sekarang masanya seperti itu. Contohnya pada bulan Maulud ini. Karena pada bulan Maulud ini, karena di dalam mim Jabermah maknanya Muhammad. Itu pada bulan Maulud itu kebanyakannya memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal umat manusianya itu belum tentu mengetahui tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena umat manusianya pada zaman itu terdirinya tanggalan atau terdirinya kalender. Itu kalau kalender Hijriah atau tanggalan Hijriah itu setelah Nabi Muhammad SAW itu udah mati. Kalau ibaratnya tanggalan Cina, tanggalan Masehi, yang terlebih dahulu itu tanggalan Cina, Masehi, lalu disusul Hijriah. Cuman yang saya membingungkan, kok umat manusianya bisa mengetahui tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terdirinya pada bulan Maulud. Karena terdirinya tanggalan atau kalender Hijriah itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Udah lama wafatnya, beberapa tahun, nggak tahulah saya. Kalau dilihat dari kitab saya bilangnya terdirinya kalender Hijriah itu setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah lama. Kok bisa tahu tentang kelahiran Nabi? Itu yang saya membingungkan. Berarti di dalam kalender, di dalam tanggalan itu berarti cuman hanya perkiraan umat manusia. Karena zaman itu berubah-ubah. Kalau alam dunia itu tidak ada yang tahu kapan berdirinya. Itu tidak ada yang tahu. Bibit umat manusia pun tidak ada yang tahu. Contohnya Nabi Adam alaihi salam itu belum tahu alam dunia ini diciptakannya kapan, didirikannya kapan. Kok kita semuanya orang-orang turunan yang keberapa itu tidak tahu? Kok golongan kita ini bisa tahu tahun sekian? Itu yang saya membingungkan. Kalau di dalam kitab saya umur alam dunia itu udah berabad-abad atau ribuan abad. Cuman kalau di kalender atau tanggalan itu ada yang 2000, ada yang kurang dari 2000. Kalau Hijriah itu perkiraannya 1400 atau 500. Kalau Masehi 2000 lebih. Lah kalau Cina itu nggak tahu, karena saya bukan orang Cina, jadi nggak tahu. Berarti di dalam kalender, di dalam tanggalan memperingati Maulud Nabi itu pasnya itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau memperingati itu baik, bukan salah, tapi baik. Cuman yang salah kaprahnya di dalam perjalanan memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW
salah kaprahnya disangkut pautkan dengan ibadah. Itu yang salah kaprahnya. Bila membaca sholawat di panggung, ada iringan musik, ada yang berjoget, ada yang ngengkrek, itu bilangnya ibadah. Yang saya membingungkan, jadi ibadahnya itu seperti apa? Kalau tentang ibadah orang Islam, kalau mengikuti ajaran di dalam agama Islam, yang memegang agama ajaran Islam, itu ibadahnya orang Islam itu beritikaf. Yang pertama kali itu beritikaf. Lalu gerakannya itu dalam hati, dalam pikiran. Aslinya sebenarnya ibadahnya orang Islam itu sebenarnya beritikaf kelawan gerakan, tapi bukan gerakan badan, tapi gerakan hati, gerakan pikiran terhadap Sang Pencipta. Kok kenapa zaman-zaman sekarang kalau bersolawatan itu bilangnya ibadah, entar mendapatkan barokah, entar mendapatkan maghfirah. Maghfirahnya dari mana? Barokahnya dari mana? Karena bersolawatan itu baik, bukan salah baik. Tapi jangan dicampur adukan dengan ibadah. Kalau orang bersolawatan di panggung, ada iringan musik, lalu bernyanyi solawatan, solawat badar atau solawat yang lain, itu berarti bukan ibadah. Berarti itu mencari kesenangan-kesenangan. Kalau tentang ibadah, itu membaca solawat itu alangkah baiknya itu beritikaf, merenung. Lalu yang menggerakkan, yang bergerak itu kelawan hati, kelawan pikirannya. Itu yang baik, bukan diiringi musik, bukan sambil ngengkrek, sambil nyanyi. Apa bedanya dengan dangdutan, orkesan, dan yang lainnya? Berarti umat manusia di dalam mimja bermaknanya Muhammad memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, orang Islam itu salah kaprah. Sebenarnya memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya dianjurkannya yaitu beritikaf di tengah malam. Itu yang sebenarnya, bukan mengengkrek, bukan di panggung, bukan sambil nyanyi-nyanyi berjoget-joget. Berjogetnya mending kalau nggak ada lelaki, nggak ada perempuan, itu campur baur laki-laki dan perempuan berjoget. Lalu diiringi musik, lalu itunya ucapannya, MC-nya, penyanyinya itu berselawatan. Dia bilang mendapatkan pahala karena saya beribadah. Pahalanya dari mana? Berarti kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Temanya, judulnya yaitu adalah zaman. Ini zamannya, masa-masanya zaman sekarang itu di seluruh Indonesia. Itu masanya lagi bersolawatan. Bersolawatan itu sambil diiringi musik, sambil ngengkrek, sambil bernyanyi-nyanyi. Itu lagi masa-masanya. Karena umat manusianya itu tidak mengerti tentang ibadah, tentang memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Kalau umat manusianya mengerti tentang perjalanan memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebenarnya umat manusianya itu alangkah baiknya beriktikaf di malam hari, merenung, mendoakan Kanjeng Nabi. Kalau bernyanyi-nyanyi berarti bukan mendoakan, tapi mencari kesenangan-kesenangan diri.
Benar atau tidak para jamaah? Berarti kita semua ini pada malam hari ini di dalam non-tazid, perjalanan petunjuk. Kita semua ini udah ditunjukkan oleh Gusti Allah tentang agama, tentang kitab, tentang nabi. Semuanya itu hanya sebuah simbol. Agama sebuah simbol, kitab sebuah simbol, nabi juga sebuah simbol. Karena umat manusia bila tidak ada agama, antar umat manusianya itu tidak mengerti tentang aturannya. Karena agama-agama itu aturan umat manusia. Karena agama itu didirikan oleh umat manusia, bukan didirikan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah. Bila ada yang bilang agama Islam itu agama Gusti Allah, berarti itu bohong besar, berarti itu salah menafsirkan. Karena kalau Gusti Allah itu memiliki agama, berarti Gusti Allahnya itu makhluk. Kalau agama Islam itu bukan agamanya Gusti Allah, tapi agamanya makhluk. Makhluknya itu namanya manusia. Walaupun makhluknya namanya manusia, itu semuanya tidak mendukung tentang agama Islamnya. Karena agama di dalam dunia ini bukan Islam saja. Agama di dalam dunia ini banyak, tidak terhitung. Kalau yang diketahui oleh umat manusia yaitu agama pertama kali, yaitu Kapitayan, Sunda Wiwitan, keyakinan, kepercayaan Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Berarti tentang agama itu semuanya terbentuknya dari agama suka-suka. Karena segala sesuatu tentang agama itu agama suka-suka, bukan agama Gusti Allah, bukan agama Sang Pencipta. Karena segala sesuatu umat manusia pasti memiliki pilihan-pilihan. Kita memilih agama Islam. Orang lain belum tentu memilih agama Islam. Kadang-kadang yang memiliki agama Islam lalu berganti ke agama Kristen, Hindu, Buddha, atau Sunda Wiwitan, atau Kapitayan, atau kepercayaan, atau keyakinan. Berarti agama itu terletaknya agama suka-suka. Berarti tentang agama suka-suka itu saya mau bertanya terhadap para jamaah. Kok kenapa saya bilangnya agama itu agama suka-suka para jamaah? Karena manusianya memilih satu agama. Sekali lagi kurang jelas. Karena manusianya memilih satu agama. Contoh saya memilih agama Islam, berarti saya suka agama Islam. Oh, sebenarnya itu benar tapi kurang komplit. Segala sesuatu umat manusia, memang umat manusianya itu, contohnya jamaah ini sukanya satu agama Islam. Contohnya, tapi ada yang lebih parah, semuanya diyakini semua, disukai semua. Namanya itu agama kepercayaan. Ada agama Islam percaya, ada agama Kristen percaya, ada agama Hindu, Buddha, keyakinan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, itu percaya. Berarti jamaah juga benar jawabannya seperti itu. Lengkapnya umat manusianya itu memilih agama itu terserah umat manusianya
Mau milihnya 10 silakan, 100 silakan, 1 juga silakan. Karena agama itu suka-suka tergantung diri umat manusianya. Karena segala sesuatu umat manusia ada enggak hari ini memeluk agama Islam, besok lusa berubah, dipastikan kan ada. Lalu memeluk lagi berubah lagi, ada enggak? Dipastikan. Berarti saya bilang agama suka-suka itu benar, real dan nyata. Saya bukan menjelekkan tentang agama. Real nyatanya umat manusianya itu tentang agama itu suka-suka. Terhadap Nabi suka-suka. Terhadap kitab juga suka-suka. Segala sesuatu umat manusia yang paling disukai terhadap agama, yaitu agama apa para jamaah? Yang paling disukai oleh umat manusia tentang agama itu sebenarnya ada 2, agama keyakinan dan kepercayaan. Bila yakin ada agama Islam, pasti ada. Bila percaya ada agama Islam, pasti ada. Berarti kunci tentang agama itu adanya di dalam keyakinan dan kepercayaan. Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen, bukan Kapitayan, dan bukan Sindawiwitan. Tentang agama aslinya kunci pokoknya yaitu di dalam keyakinan, di dalam kepercayaan. Bila ada di dalam hati kita yakin, pasti ada. Di dalam hati kita percaya, pasti ada agama itu. Contohnya agama Islam, sayanya yakin, sayanya percaya, pasti ada. Bila sayanya tidak yakin, saya tidak percaya, ada enggak agama? Dipastikan tidak ada. Berarti tentang agama sama juga seperti Nabi. Nabi juga tergantung hati kita, pikiran kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Golongan orang Islam, kepercayaan, keyakinannya terhadap Nabi Muhammad. Orang Kristen terhadap Nabi Isa. Orang Hindu Buddha terhadap Nabi Daud dan Nabi Musa. Lah, kalau tentang keyakinan dan kepercayaan, sebenarnya agama itu udah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Cuman bukan agama Islam, adanya agama keyakinan dan kepercayaan. Karena yang pertama kali kayak Nabi Adam alaihissalam itu bilangnya, bila saya yakin diciptakan oleh Gusti Allah, berarti adalah Gusti Allah. Di situ juga sudah jelas bahwa kalau udah meyakini Sang Pencipta, pasti ada agama. Nah, agamanya itu dipastikan yang pertama kali keyakinan dan kepercayaan. Kita semua ini yakin bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Gusti Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud juga utusan Sang Pencipta. Cuman yang saya anehkan, yang saya bingungkan terhadap orang Islam, kalau Gusti Allah itu menciptakan makhluk, tapi kalau selain Gusti Allah tidak menciptakan makhluk, itu yang saya bingungkan terhadap orang Islam. Tuhan orang Islam itu Gusti Allah. Nah, kalau Tuhannya orang Hindu, Buddha, Kristen, nah itu aslinya ada yang Maha Agung, Maha Esa, dan Tuhan itu Allah.
ada Sang Pencipta. Kalau di dalam kitab saya bilangnya Sang Pencipta itu menampung dari agama-agama itu Tuhannya. Kalau orang Islam Tuhannya Allah. Kalau Tuhannya orang Kristen Tuhan Allah. Kalau Tuhannya orang Hindu Buddha yang Maha Agung Maha Esa. Aslinya itu semuanya benar. Karena menuju ke Sang Pencipta. Jadi kita semua ini jangan salah paham tentang agama, tentang Nabi, dan tentang perjalanan Nabi. Pada malam hari ini setelah bulan Maulud itu ramai bersolawatan. Kalau membaca solawat, mengunjungi solawatan di panggung, entah mendapatkan pahala sekian, barokah sekian. Saya jadinya bingung. Pahalanya dari mana, barokahnya dari mana? Karena di dalam solawatan di panggung itu mencarinya bukan barokah, bukan pahala. Mencarinya senang-senang. Buat kesenangan hati, buat kesenangan pikiran, buat kesenangan diri. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan seperti itu. Karena golongan zaman-zaman sekarang tidak memahami tentang itu. Kalau bersolawatan langsung dibilang ibadah, entah mendapatkan pahala, entah mendapatkan barokah. Yang mendapatkan barokah, yang mendapatkan pahala atau imbalan, yaitu yang aslinya ibadah itu sedekah jariyah, amal jariyah. Tentang balasan, tentang imbalan. Itu terletaknya di mana para jamaah? Ya, bukan diri umat manusia. Kalau umat manusia menginginkan balasan, menginginkan imbalan. Contohnya para jamaah ini membawa makanan atau jaburan terhadap jamiahnya. Lalu umat manusianya, jamaahnya ini kalau nggak ada yang membawa jaburan atau makanan, entar nggak ada apa-apa. Kalau ada berarti bilangnya terima kasih atau matur kesuwun atas pemberian yang bersedekah jariyah, amal jariyah. Itulah namanya balasan. Kalau imbalan itu tidak ada yang tahu imbalannya seberapa derajatnya, seberapa besarnya, itu terserah Gusti Allah. Cuman zaman-zaman sekarang ulama-ulama yang besar, contohnya para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus, buya-buya atau habaib atau para imam, itu bilangnya bila sedekah jariyah, amal jariyah entar pahalanya sekian derajat. Tahunya dari mana? Dia seorang manusia, ibadahnya sendiri atau sedekah jariyahnya sendiri, apakah tahu? Tidak. Berarti umat manusianya, golongan ulama-ulama yang besar itu, kiai, ustadz, bos-bos, buya-buya atau habaib atau para imam, itu kepengenannya dia ingin jadi Tuhan-Tuhan supaya masyarakatnya menyembah-nyembah, nuhun-nuhun. Padahal itu hakiki, hak yang pasti haknya Gusti, bukan haknya para alim ulama. Tentang penilaian imbalan. Kalau balasan itu haknya manusia. Kalau orang dikasih pasti matur kusuwun, terima kasih. Itulah namanya balasan. Tapi kalau imbalan lain lagi. Itu yang di atas, Gusti yang bisa. Jadi kita itu harus memahami tentang zaman. Zaman sekarang ini zamannya udah kacau balau.
Yang benar bisa dijelek-jelekan, yang salah bisa dibenar-benarkan. Zaman-zaman sekarang kita ini harus berhati-hati tentang perjalanannya. Jangan terbawa arus, harus memiliki pendirian. Di dalam pendirian umat manusia itu harus yang dipegang barangnya. Barang apa itu para jamaah? Alhamdulillah, jamaah ini jawabannya iman, takwa, tawakal. Itu benar dan 100. Umat manusianya itu yang dibawa, yang dijaga itu di dalam perjalanannya itu adalah iman, takwa, tawakal. Di dalam ketawakalan itu menjalankan di dalam jamiyah tahlil pada malam hari ini di dalam ketawakalan. Kita semua ini di dalam ketawakalan itu ketekunan. Di dalam ketekunan harus memiliki iman dan takwa. Iman itu meyakini bahwa ada Sang Pencipta. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta. Tawakal di dalam ketekunan menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Waktunya, perjalanannya ini hampir jam 10. Di dalam ketawakalan itu ada batas-batasnya. Di dalam ketakwaan menjalankan perintah-perintah ada batas-batasnya. Di dalam ketekunan ada batas-batasnya. Ini batasnya jam 10, jadi saya hentikan. Bila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang kami Ustaz, berkaitan dengan zaman, banyak orang yang menyatakan bahwa kita ini hidup di dalam akhir zaman, di mana tanda-tanda kiamat Allah telah nyatakan seperti bangunan yang menjulang ke atas dan wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita. Itu saja bagaimana akhir nyata dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini bertanya tentang akhir zaman. Akhir zaman telah menunjukkan terhadap gedung-gedung yang hancur, gedung-gedung pancar langit. Lalu lelaki bisa jadi perempuan menyerupai, perempuan bisa menyerupai laki-laki. Sebenarnya tentang akhir zaman itu manusia tidak bisa memperkirakan. Karena di dalam kitab saya, di dalam kitab Nurjati, di dalam huruf Ain Win, ing satuhune Pangeran kang berhak, itu yang menghakiki tentang akhir zaman itu Gusti Allah, bukan umat manusia. Kalau tentang akhir itu yang mengetahui Gusti Allah, bukan umat manusia. Contohnya umat manusia hidup pasti ada mati. Apakah umat manusia itu di dalam kehidupannya bisa mengetahui tentang kematiannya? Itulah namanya zaman udah akhir. Nah, itu yang akhir itu bukan zamannya. Yang akhir itu umat manusianya. Kalau zaman itu sampai akhir hayat tetap ada. Kalau zaman itu namanya alam dunia. Karena umat manusia memiliki zaman itu adanya di dalam dunia. Ada zaman siang, zaman pagi, zaman sore, zaman malam. Ada zaman nikmat, zaman sengsara, ada zaman amburadul. Itu adanya di mana para jamaah? Dipastikan alam dunia. Ke umat manusianya memperkirakan
pada tahun-tahun ini mendekati zaman yang akhir. Itu ramalan dari siapa? Sebenarnya bilangnya bukan zamannya mau akhir. Sebenarnya bilangnya orangnya itu benar. Karena umat manusianya zaman-zaman sekarang orangnya lagi perang semua. Luar negeri contohnya Iran, Palestina, Israel, Amerika, dan negeri-negeri Timur Tengah semuanya perang. Berarti zaman akhirnya itu untuk umat manusia, bukan untuk alam dunia. Kalau untuk alam dunia, hakiki hak yang pasti haknya Gusti, yang mengetahui, yang menentukan, bukan umat manusia. Tentang ramalan, tentang perkiraan, umat manusia bila mengetahui tentang zaman akhir, berarti itu bohong besar. Kalau umat manusianya meramalkannya, umat manusianya zaman-zaman sekarang lagi paceklik, lagi sengsara, itu benar. Karena sayangnya ini sedang merasakan tahun-tahun sekarang ini zamannya paceklik, zamannya sengsara. Berarti tentang akhir zaman jangan dipercayai. Lamun akhir umat manusia wajib dipercayai. Karena orang hidup pasti mati. Orang bahagia dipastikan sengsara. Orang yang waras pasti ada sakit. Itu harus dipercayai tentang itu. Bila alam dunianya itu mau akhir, jangan dipercayai, itu bohong besar. Karena di kitab saya seperti itu. Tentang zaman alam dunia itu adalah hakiki hak yang pasti, Gusti yang menentukan. Penentuannya di dalam kapaseku, maknanya ujung. Segala sesuatu ujung-ujungnya itu Gusti semua, bukan umat manusia. Siapa lagi? Punten tanggal sepindahan Kang Ustaz. Mengenai ibadah tadi disampaikan ada ibadah beretika, berselawat, dan sedekah jariyah. Yang saya tanyakan di sini ibadah yang paling mulia atau yang tertinggi itu ibadah apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau para jamaah ini mempertanyakannya tentang ibadah yang paling tertinggi, apakah ibadah sholat, apakah ibadah sedekah jariyah, amal jariyah. Kalau di dalam kitab saya, sedekah jariyah, amal jariyah itu ibadah yang paling tertinggi. Itu menurut kitab saya. Karena Gusti Allah itu selalu menganjurkan merahmani, merahimi. Rahman itu yang membentuk makhluk, mirahimi yang masih menyayangi. Jadi Gusti Allah itu menganjurkannya terhadap umat manusia, disuruh mengikuti sifat-sifat Gusti Allah, yaitu di dalam Rahman dan Rahim, yaitu mengasihi, menyayangi. Kalau ada orang kesusahan, kalau bisa dibantu. Kalau orang sengsara itu dibantu. Nah, termasuknya sedekah jariyah, amal jariyah. Karena umat manusianya itu semuanya terletaknya itu dikasih sayang. Karena Gusti Allah itu bisa mulia itu karena Rahman Rahim, bisa agung karena Rahman Rahim, bisa adil karena Rahman Rahim. Itu sebabnya apa? Gusti Allah itu bisa agung, bisa mulia, bisa adil karena Rahman Rahim para jamaah. Kan jawabannya bingung. Sebenarnya mudah kalau tahu. Ya kalau tahu pasti mudah. Kalau nggak tahu ya ruwet.
Karena Gusti Allah itu mengajarkan tentang Rahman dan Rahim. Rahman itu yang membentuk makhluk, ni Rahim itu yang mengasihi menyayangi. Gusti Allah itu mengasihi menyayangi itu bukan umat manusia saja. Satu hewan dikasih disayangi, tumbuh-tumbuhan dikasih disayangi, makhluk-makhluk yang lain juga dikasih disayangi. Berarti ibadah yang paling tertinggi itu adalah Rahman dan Rahim, mengasihi, menyayangi. Contohnya sedekah jariyah, amal jariyah. Pada malam hari ini kalau nggak ada yang membawa makanan, kalau nggak ada yang membawa cemilan, entar garing. Tapi alhamdulillah ada yang mengasihi, menyayangi, ada yang membawa makanan atau cemilan. Berarti kitanya bisa mengemil, bisa minum karena ada yang membawa. Kalau nggak ada yang membawa berarti tidak ada kasih sayang. Berarti umat manusianya itu yang dianjurkan kasih sayangnya itu terhadap Rahman dan Rahim. Rahman Rahim itu isinya sedekah jariyah, amal jariyah, mengasihi, menyayangi, yang memberi. Jadi kita semua ini berjalan di dalam Rahman. Rahman ini saya udah dibentuk oleh Gusti Allah. Lalu ni Rahimi dikasih disayangi oleh Gusti Allah, dikasih kesehatan, dikasih makan, dikasih jaburan, dikasih minum. Kalau sayanya ini tidak dikasih disayangi, mana mungkin ada minuman atau jaburan? Benar atau tidak para jamaah? Berarti singkatnya ibadah yang paling tertinggi itu adalah Rahman dan Rahim atau sedekah jariyah, amal jariyah. Bukan ibadah sholat, bukan membaca kitab atau membaca sholawat. Karena umat manusianya itu tidak mengerti tentang itu. Yang wajib diaji itu bukan sholawatnya, bukan kitabnya. Yang diaji itu dirinya. Karena orang umat manusia memiliki kitab. Contohnya kitab Al-Quran. Al-Qurannya itu hanya dibaca. Apakah berguna untuk orang lain? Tidak. Yang bisa berguna itu Al-Qurannya itu dibacanya, dikaji, diaji, dibaca, dilakukan. Lalu dikaji ing tingkah lakunya, diaji ing dirinya, dibaca kitabnya Al-Quran. Lalu dilakukan makna Al-Qurannya itu. Di dalam Al-Quran itu menganjurkan itu terhadap orang miskin wajib dibantu. Orang sengsara wajib dibantu. Itu di dalam Al-Quran. Itu benar. Berarti singkat ceritanya, itu ibadah yang paling tertinggi adalah sedekah jariyah, amal jariyah, dan Rahman dan Rahim. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, di awal-awal ceramah menerangkan bahwa memperingati Maulid Nabi itu tidak tahu tepatnya kelahiran Nabi itu bulan Maulud atau kapan. Nah, pertanyaan saya, apakah bebas memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi bukan di bulan Maulud saja? Boleh nggak kayak gitu? Para jamaah ini mempertanyakan tentang memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Hari kelahiran Kanjeng Nabi memperingatinya itu kebanyakannya bulan Maulud. Kalau di luar bulan Maulud, jamaah ini mempertanyakan boleh atau tidak. Kalau memperingati itu, kalau di kitab saya itu memperingati itu terserah diri kita. Kapan memperingatinya? Kapan kaulnya kalau bahasa Cirebonnya? Itu bebas. Apakah bulan Maulud atau Syawal Maulud
atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atau Rejab, atau Roh, atau bulan puasa, itu bebas. Kalau memperingati itu bebas, tidak ada yang menghalang, tergantung hati pikiran kita. Tapi kalau pas benarnya, apakah bulan Maulud itu kelahiran Nabi, itu yang terdahulu tanyanya bukan ke saya, karena sayanya hidupnya zaman sekarang, nabinya zaman dahulu, udah berapa abad. Jadi saya jawabannya bingung. Kalau saya bilang jangan, entar disalahkan. Sebenarnya itu di awal ceramah kan terciptanya tanggalan atau kalender Hijriah itu setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu udah berapa tahun itu nggak tahu, udah lama. Lalu berdirilah kalender atau tanggalan. Lah yang menciptakan tanggalan dan kalender itu hanya perkiraan kalau menurut saya. Karena tidak ada yang tahu sih kelahirannya kapan. Dianya itu belum lahir, nabinya udah mati. Begitu. Jadi saya cekak ringkasnya terhadap tanggalan lahirnya Kanjeng Nabi atau kalender dan lahirnya Kanjeng Nabi di dalam tanggalan Hijriah itu terserah yang memperkirakan. Jangan menyalah-nyalakan. Itu hanya perkiraan, penafsiran kalau perkiraan. Kalau penafsiran itu kadang pas, kadang tidak. Tapi real nyatanya itu tidak pas. Karena yang menciptakannya itu orangnya, nabinya itu udah mati lama. Nah waktu itu yang menciptakan itu orangnya belum lahir. Kok bisa menciptakan tanggalan Hijriah? Yang saya membingungkan. Jadi cekak ringkasnya tanggalan Hijriah atau kalender Hijriah itu hanya perkiraan-perkiraan orang hidup masa-masa kini. Kalau zaman-zaman dahulu belum mengerti tentang tanggalan atau kalender. Yang tahu itu kesini. Zaman Nabi belum mengetahui tentang tanggalan, bulan, tahun, belum. Hanya tahunya siang, malam, dan perang. Waktu itu Nabi hidup itu cuman itu perjalanannya. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jangan dipersoalkan, karena soal tanggalan, soal kalender itu hanya perkiraan semua. Karena umur alam dunia ini tidak ada yang tahu siapapun. Kalau yang menciptakan tanggalan atau kalendernya itu Nabi Adam, kemungkinan ada percayanya. Karena yang pertama kali penghuni di alam dunia itu Nabi Adam. Nabi Adam pun tidak tahu tentang diciptakan alam dunia. Tahun berapa tidak tahu. Lalu berdiam dirinya di alam dunia, tidak tahu hari apa, bulan apa, tahun apa. Waktu Nabi Adam itu belum tahu tahun, bulan, hari, jam pun tidak tahu. Adanya cuman terangnya alam dunia, gelapnya alam dunia. Hanya itu tahunya. Bila tentang tanggalan itu jangan dipersoalkan, karena semuanya perkiraan semua. Siapa lagi? Sudah cukup Pak Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya yang kurang pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.